Herodes sebenarnya menghormati Yohanes Pembaptis. Ia tahu Yohanes adalah orang benar dan suci, bahkan melindunginya dari amarah Herodias. Namun ketika harga dirinya di hadapan tamu-tamu terancam oleh sebuah sumpah gegabah, ia memilih mengorbankan nyawa Yohanes demi menjaga muka. Apakah sekadar menghormati atau mengagumi kebenaran itu cukup, jika pada akhirnya kita tidak berani bertindak sesuai dengannya? Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Herodes tahu Yohanes adalah orang benar, bahkan senang mendengarkan perkataannya. Namun pengetahuan dan kekaguman itu tidak cukup untuk menyelamatkan Yohanes ketika tekanan sosial dan rasa gengsi datang menguji. Herodes memilih menjaga citranya di hadapan para tamu daripada membela kebenaran yang ia sendiri hormati. Mengetahui kebenaran saja tidak cukup, dibutuhkan keberanian untuk bertindak sesuai dengannya. Bayangkan dirimu tahu betul mana yang benar, bahkan mengaguminya diam-diam. Namun ketika saatnya tiba untuk membela kebenaran itu di depan orang banyak, kau justru diam karena takut kehilangan muka atau penerimaan. Seperti Herodes, kau memilih citra dirimu daripada kebenaran yang kau tahu. Yesus mengundangmu untuk lebih dari sekadar mengagumi kebenaran. Ia mengundangmu untuk hidup sesuai dengannya, apapun risikonya. Adakah kebenaran yang kau kagumi diam-diam, namun belum berani kau perjuangkan secara terbuka karena takut kehilangan penerimaan orang lain? Hari ini, mintalah keberanian untuk tidak hanya mengetahui yang benar, tetapi juga hidup sesuai dengannya. Tuhan, ampuni aku ketika aku hanya mengagumi kebenaran-Mu dari kejauhan, tetapi tidak berani membelanya ketika harus menghadapi risiko sosial. Berikan aku keberanian seperti Yohanes Pembaptis, dan jauhkan aku dari kelemahan seperti Herodes yang mengorbankan kebenaran demi menjaga muka. Dalam nama Yesus, amin. Mengetahui dan mengagumi kebenaran saja tidak cukup, dibutuhkan keberanian untuk hidup sesuai dengannya.